Hebat sekali. Memang hebat sungguh. Ketika Gus Dur masih ada dan sampai sekarang masih diwarisi oleh pengikut-pengikut setianya. 25 Desember tahun baru, setiap tahun akan mereka adakan apa yang mereka istilahkan dengan Natal bersama. Istilah orang sini apa? Christmas bersama, ya. Di sana Natal bersama. Tahun ini rencananya akan diadakan di Senayan, Jakarta. Dihadiri tidak kurang dari 10.000 umat Kristiani. Ya. Di situ akan tampil juga ulama-ulama dari kalangan umat muslim, mewakili umat muslim, dan juga sami-sami Hindu dan Buddha. Acaranya doa bersama, Natal bersama, Christmas bersama. Tampil seorang pendeta Kristen memimpin doa, yang lain amin, amin. Tampil seorang sami Hindu atau Buddha memimpin doa, yang lain amin, amin. Dan tampil seorang ulama Islam membaca doa, yang lain amin. Keliru kita, keliru. Fitnah datangnya daripada ulama dan kembalinya pula kepada ulama. Kalau ulama sudah menjadi sumber fitnah, ini tanda-tanda kiamat yang paling jelas. Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan, masjid sepi, ulama tukang fitnah. Antara tanda-tanda kiamat itu juga, kata Nabi, apabila pintu Mekah telah terbuka seluas-luasnya. Orang pergi haji, niatnya tidak semata-mata karena Allah, tapi ada 4 lagi niat mereka. Apa yang 4? Pembesar-pembesar kerajaan dan ketua-ketua negara, ramai yang menunaikan haji. Niat mereka sebenarnya ke sana hanyalah untuk melancong. Orang-orang kaya mereka pergi haji, tujuan sebenarnya mereka ke sana adalah untuk niaga. Orang ramai yang pergi haji, tapi niat sebenarnya ke sana hanyalah untuk sekedar murain, mencari nama. Yang pembesar kerajaannya untuk melancong, orang kayanya berniaga, orang awam cari nama, fuqara'uhum lil mas'alah. Dan orang-orang miskin ramai yang pergi haji, niat sebenarnya mereka ke sana ialah untuk meminta-minta. Akan datang kata Nabi. Hari kiamat akan datang. Bila akan datangnya itu ya Rasulullah? Tunggu. Ru'asa'uhum kal asad. Nanti kamu akan lihat pemimpin-pemimpin manusia ketika itu mentalitinya tak ubahnya singa. Mentalitinya singa? Iya, mentalitinya singa. Wa wuzara'uhum kadhi'ab. Menteri-menteri dan para pembantu-pembantu mereka adalah umpama serigala. Menteri dan pembantunya serigala. Iya. Yang ketiga, qudatuhum kal kilab. Para hakim-hakim mereka pada ketika itu adalah umpama anjing. Kal kilab, seperti anjing. Mentalitinya adalah mentaliti anjing. Wa ummahum, dan manusia pada umumnya ketika itu adalah kal aghnam, umpama kambing peliharaan. Pemimpinnya singa, menterinya serigala, hakimnya anjing, dan manusianya adalah kambing. Apa maksudnya itu? Sebuah struktur kehidupan masyarakat di mana ketika itu tercermin masyarakat bukan lagi masyarakat manusia, tapi masyarakat binatang. Tak ubahnya seperti masyarakat binatang. Apa contoh? Singa. Dari dulu pun sampai sekarang yang namanya singa, ada pilihan raja ataupun tidak, singa tetap raja. Bukan karena pilihan raja ataupun tidak. Dari dulu, kini dan selamanya, singa adalah raja. Kerjanya apa? Tukang terkam. Raja hutan. Apa saja dia mau, tak payah bilang, tak payah cakap, mau terkam saja. Itu singa. Pemimpin manusia adalah singa. Begitulah kerjanya, tukang terkam, tukang bahang. Menteri-menterinya serigala, penjilat. Serigala ini adalah binatang paling licik, pengampu. Dan dia pandai betul bermuka-muka. Kalau dia mau makan kijang, dia berbaik dengan kijang. Kalau dia mau makan kancil, dia berbaik dengan kancil.
Begitulah pengampu. Asal Bapak senang sajalah. Yang ketiga, hakim-hakim mereka adalah umpama anjing. Anjing ini setengah-setengahnya boleh dilatih, diajar, boleh jadi anjing pemburu ya, untuk berburu dan bahkan untuk menjaga tanaman. Kesetiaan anjing kita tahulah, kita tahu. Tapi ada kelemahan anjing itu. Kelemahan anjing ialah tidak dapat membezakan mana orang baik, mana orang jahat. Bagi anjing, orang baik, orang jahat serupa. Yang pentingnya daging. Biar ustaz orang baik-baik datang ke rumah, kalau tangan kosong tak bawa apa-apa, memang makin kuat menyala, makin kuat dia mengaum. Biar penjahat, orang jahat, kalau datang ke tempat anjing dengan memberi dulu daging, yang tadinya nak menyala dia diam 1000 bahasa, buang cash terus. Itulah anjing. Karena yang penting bagi anjing adalah dagingnya, umpannya itu, keuntungannya itu ya. Dan yang terakhir, manusianya adalah umpama kambing. Masyarakat ketika itu adalah umpama kambing. Kita tahu kambing itu tak tahu apa, yang dia tahu mbek sajalah. Kemana pergi dibawa orang mbek. Di masjid mbek, pasar malam mbek, ke parlimen mbek, di jalan mbek saja. Sampaikan yang namanya kambing, mau disembelih pun bunyi lain tak tahu, mbek juga. Kambing itu mau disembelih pun mbek juga. Akan datang ini, kata Nabi, akan datang kiamat. Dikala itu riba telah menguasai sistem ekonomimu, hingga tidak ada urus niaga, jual beli, simpan pinjam, sewa gadai, melainkan semuanya ada unsur riba. Andai kata kamu tidak mau memungut dan memakan riba, namun daki dan darah riba, peluh-peluh riba melekat juga di tubuhmu. Waliya'udzubillah. Dikala itu kamu akan mengikuti sejengkal demi sejengkal jejak orang-orang Yahudi, hingga kalau orang Yahudi itu masuk ke lubang dob pun kamu akan mengikuti juga masuk ke dalamnya. Subhanallah. Dan bilangan kaum wanita lebih ramai daripada jumlah kaum lelaki. Peredaran zaman sangat cepat. Setahun kamu rasa bagi sebulan, sebulan terasa bagi seminggu, seminggu terasa bagi sehari, sehari bagi sejam. Cepat. Masa berjalan begitu pantas dan cepat. Ketika itu ekonomi sebuah negara telah dimonopoli oleh satu golongan saja. Ketika itu amanah sudah disia-siakan. Ketika itu zakat telah dianggap sebagai cukai. Ketika itu laki-laki tunduk kepada kemauan kaum wanita. Ketika itu anak-anak sudah mendurhaka kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Ketika itu pergaulan bebas telah bebas sebebas-bebasnya antara muda-mudi. Ketika itu anak-anak zina telah memenuhi jalan-jalan raya. Ketika itu masjid-masjid telah menjadi tempat pergaduhan. Ketika itu dipilih pemimpin dari kalangan manusia yang paling rusak akhlaknya. Ketika itu dihormati seseorang karena takut akan kejahatannya. Ketika itu arak telah dianggap minuman biasa. Ketika itu laki-laki telah berbangga dengan emas dan kain sutra. Ketika itu artis-artis dan penyanyi-penyanyi telah disanjung tinggi. Ketika itu musik dan lagu-lagu telah dijadikan sebagai hiburan. Ketika itu golongan yang kemudian menghina dan mengutuk golongan yang terdahulu, yaitu para sahabat. Begitu dan seterusnya. Banyak tanda-tanda kiamat yang saya katakan tadi. Lebih daripada 300 tanda-tanda kiamat kecil yang telah nyata dengan jelas oleh mereka yang melihat dengan penglihatan mata hati yang tajam. Kelihatan jelas. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Ya. Ini tanda-tanda diberikan oleh Allah untuk mereka
yang mempunyai hati dan mempunyai pendengaran. Mata hatinya tajam, pendengarannya tajam, dia menjadi saksi akan kebenaran itu. Tidak perlu diperdebat, tidak perlu dipertengkar, bukan untuk dipertikai-tikai, bukan kita nak meminta pendapat sesiapa. Benda tu dah jadi begitu. Kita lihat sekarang ini, kemajuan teknologi telah menyumbang banyak pengaruh dan kesannya kepada iman kita, kepada anak-anak kita. Dalam usaha membentuk akhlak anak-anak sekarang ini pun kita rasakan payah. Maafkan saya kalau saya terpaksa barangkali mengatakan sesuatu yang sebetulnya tak boleh dikatakan, tapi saya katakan untuk pengajaran kita semua. Saya mengasuh budak-budak, ya. Saya tahu bagaimana perangi budak-budak, dan budak-budak itu bukan budak-budak sembarang. Mengaji, tahfiz, ya, tahfiz. Pukul 3 pagi kita bangunkan mereka sembahyang tahajud. Bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam pukul 3 pagi bangun. Puasa sunat Isnin dan Khamis itu sunat saja, tapi di tempat kita sudah kita tetapkan sebagai satu kewajiban. Semua pelajar di sana mesti puasa pada hari Isnin dan Khamis. Bacaan doa maksurat tiap-tiap pagi dan petang diwajibkan, walaupun itu sebenarnya hanya sunat. Wajib dalam pengertian kita mendidik anak, tak boleh tinggal. Sembahyang sunat duha sekurang-kurangnya 2 hingga 12 rakaat kita tetapkan sebagai satu kemestian kepada anak-anak. Ma'adi ma'atahfiz. Maafkan saya sebut ini ya, saya sebut ini bukan saya nak, itu maaf saya sendiri. Tuan-tuan percaya ke tidak, pukul 12 malam ustadznya berjalan-jalan untuk mengontrol, melihat keadaan sekeliling anak-anak ini benar-benarkah mereka tidur. Didapati di masjid mereka itu, tuan, di masjid laki-laki sama laki-laki. Tak payah saya teruskan ya, laki-laki dengan laki-laki lah. Budak-budak kecil baru itu. Dari mana dia dapat ilmu, dari mana dia melihat benda itu dipraktikkan di masjid. Macam mana itu? Itu ma'at tahfiz. Cuman kita kalau di sana kedapatan anak-anak yang seperti itu terus kita buang. Ya. Lebih memalukan suatu hari anak-anak ini yang kita gembleng siang malam ini, tuan-tuan, kedapatan mencuri di sebuah pasar raya. Sehinggalah saya berurusan dengan polis. Ya, macam mana ni bapak ni anaknya ni mencuri. Mula-mulanya dia tak mengaku, tapi karena ada rakaman CCTV tak boleh elak. Ini muka kamu. Masya Allah, budak tahfiz mencuri. Subhanallah. Yang tadi kalau dia kata homoseks, tidak juga, dia tak tahulah macam mana, ya. Benda tu baru nak coba-coba, tapi ketahuan pukul 12 malam ketika semua yang lain tidur. Tapi bukan yang dua orang ni bagus-bagus ni, insyaAllah, ya. Cerita seperti itu berlaku di ma'had tahfiz. Ingatkan ma'had tahfiz saya saja, rupanya di ma'had lain pun begitu juga, bahkan lebih teruk lagi, ya. Satu kajian bahkan di Malaysia, ini di Malaysia bukan tempat tuan-tuan, di tempat lain barangkali ya, bahkan budak-budak yang di sekolah agama ma'had tahfiz seperti ini macam-macam dibuat. Merokok ni bagi mereka ni, ya. Saya punya anak ada ikut malam ini barangkali ma'had tahfiz di sebuah ma'had tahfiz di Selangor, tak payah saya sebut. Dia kata, ya, katanya di ma'had saya, di ma'had tempat saya belajar ma'had tahfiz itu, boleh saya katakan 80% pelajarnya merokok semuanya. La haula wala quwata illa billah. Apa yang sudah terjadi pada hari ini kita tak tahu, tapi itulah fenomena yang sebenar, realiti yang sebenar dapat kita lihat. Tak boleh ubah, tuan, mengubah keadaan